Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 4 dengan muatan bahasa Indonesia, IPS, dan PKN. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, marilah kita mulai belajar hari ini. Tahukah kamu bagaimana cara menentukan informasi penting dari bacaan? Nah, di sini ada informasi penting yang harus kalian ketahui dalam bacaan. Cara mencari informasi penting dalam bacaan. Bacalah teks dengan cermat. Tentukan ide pokok dari setiap paragraf. Cermati ide pokok tersebut. Kemudian menuliskan ide bacaan dalam bentuk peta pikiran. Nah, di sini ada sebuah teks yang kalian bisa baca. Bacalah teks di bawah ini dengan cermat. Silakan dibaca terlebih dahulu. Nah, informasi penting dari bacaan yang berjudul Kehidupan Nelayan. Yang pertama, pada paragraf pertama, Indonesia merupakan negara kepulauan sehingga banyak penduduknya yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Kemudian informasi paragraf yang kedua, hidup nelayan bergantung dari laut dan hasil tangkapannya ditentukan oleh cuaca. Nah, itulah contoh cara mencari informasi penting dalam sebuah teks. Para nelayan berangkat melaut pada malam hari, melaut ke tengah laut dan menebarkan jala mereka untuk menangkap ikan. Ketika mereka telah menyentuh bibir pantai pada siang hari, mereka akan disambut oleh para nelayan lain untuk membantu menggeser perahu mereka ke daratan. Contoh interaksi dalam pembangunan ekonomi adalah kegiatan jual beli di pelelangan ikan. Nah, di situ ada contoh atau gambar pelelangan ikan. Kegiatan jual beli ikan yang berlangsung dapat menciptakan pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Nah, jadi dengan kegiatan interaksi jual beli ikan itu bisa menumbuhkan ekonomi seorang nelayan, ya. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan pelelangan ikan tersebut dan apa saja peran mereka? Nah, kalian perhatikan gambarnya tuh. Kira-kira siapa saja yang terlibat dalam kegiatan pelelangan ikan dan apa saja peran mereka? Yang terlibat di dalam kegiatan pelelangan ikan antara lain 1. Nelayan, 2. Juru lelang, dan ketiga pembeli. Nah, kemudian apa peran mereka? Nah, nelayan perannya adalah menangkap ikan di laut. Juru lelang perannya adalah menawarkan harga jual pada pembeli. Dan pembeli perannya adalah membeli ikan dari nelayan. Nah, itulah orang-orang yang terlibat dan perannya dalam kegiatan pelelangan ikan. Kemudian hak dan kewajiban. Kita masuk di muatan PPKN. Setiap warga negara, apapun itu kegiatannya, termasuk kegiatannya pelelangan ikan, memiliki hak dan kewajiban tertentu. Nah, jadi setiap warga negara, siapapun itu dan apapun pekerjaannya, memiliki hak dan kewajiban tertentu. Perhatikan gambar pelelangan ikan di samping. Nah, lihat tuh, silakan. Banyak sekali ikan dan banyak sekali orang-orang yang berada di tempat pelelangan tersebut. Setiap orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut memiliki peran, hak, dan kewajiban yang berbeda-beda. Contohnya nelayan.
Haknya adalah mendapatkan uang hasil penjualan ikan. Kemudian kewajibannya menyediakan ikan dengan kualitas baik. Kemudian juru lelang, haknya adalah mendapatkan jasa dari penjualan ikan. Sedangkan kewajibannya memberikan informasi harga ikan dengan benar. Nah, ingat ya, dalam pelaksanaannya, hak dan kewajiban sebaiknya dilaksanakan secara seimbang dan penuh tanggung jawab. Ingat loh, bahwa kita semuanya mempunyai hak dan kewajiban. Maka dari itu harus dilaksanakan secara seimbang dan penuh tanggung jawab. Baiklah anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran 4 pada tema 6 subtema 2. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik dan terima kasih atas perhatiannya. Mister akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.